Pertempuran panjang melawan ekspansi pandemi kini berada di titik nadir. Bahkan, ironisnya, sejak PPKM darurat bergulir, rekor kasus baru terus terlahir. Pada Kamis 15 Juli lalu, kasus positif baru menembus angka 56.000. Sedangkan pada Jumat 16 Juli, kasus kematian menembus angka 1.200. Pekan lalu, Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, pernah menyebut angka 40 ribuan kasus baru sebagai batasan bahwa skenario terburuk akan diberlakukan. Sekarang kami sudah membuat skenario gimana kalau kasus ini 40 ribu. Jadi kita sudah hitung worst case scenario. Lebih dari 40 ribu, bagaimana tadi suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit. Semua sudah kami hitung. Dan inilah tanda Indonesia sudah masuk gelombang kedua sekaligus bersiap menuju puncaknya. Dan ini memang kita belum di puncak. Dalam prediksi yang saya buat itu memang akhir bulan ini ya, akhir Juli ini. Tapi yang harus kita lakukan supaya puncaknya itu turun, nggak meledak, nggak jadi tsunami gitu. Karena ketika puncak nanti kita itu akan mengalami 3 puncak ya Mas Mat. Pertama puncak kasusnya. Beberapa hari kemudian itu akan ada puncak di beban vaskes. Ketiga ya, puncak yang ketiga adalah kematian gitu. Jadi sakit, banyak yang sakit, banyak yang terinfeksi, kemudian banyak yang datang ke rumah sakit dan nanti banyak yang meninggal. Jadi ada 3 puncak yang ini bisa berdekatan. Nah, ini yang harus kita cegah ya. Pulau Jawa menjadi kunci epicentrum penularan pandemi. Ibu kota Jakarta pun menempati posisi tertinggi. Karenanya, sejak 12 Juli, penerapan PPKM darurat diperluas ke 15 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali. Perang asimetris menghadapi COVID-19 ini, karena itu Bapak Presiden juga sudah mulai memerankan TNI Polri itu karena pertimbangan kita ini sudah tidak bisa ditangani secara biasa, ini betul-betul sudah hukum militer lah ya, bukan hukum ya, ini sudah daruratnya sudah darurat militer. Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu. Lantaran Pak Gebluk masih mengamuk, pemerintah pun menjalankan skenario terburuk. Skenario worst case skenario saya kira berjalan terus. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi semua kita laksanakan. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib, karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Sejumlah tindakan darurat pun sudah diambil pemerintah. Misalnya, mengubah IGD di rumah sakit dan mengonversi sejumlah tempat, seperti rumah susun dan asrama haji, menjadi ruang isolasi pasien corona. Asrama Wisma Haji di Pondok Gede untuk kita siapkan menjadi rumah sakit bagi penanganan COVID yang ini kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Namun bertambahnya jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat dan rumah sakit rujukan, serta banyaknya tenaga medis yang bertumbangan, tentu saja berimbas dibutuhkannya tenaga medis tambahan. Kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16 sampai 20 ribu perawat, dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya, sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek ya. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3 ribuan dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Angka penularan pandemi menginfeksi negeri ini kian hari malah makin ngeri. Tapi apapun skenarionya, keselamatan ialah yang utama.
Kepatuhan prokes wajib dilakukan secara massal karena pertaruhan besar kali ini tidak boleh gagal.